Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kalian juga bisa menyaksikan video-video saya sebelumnya yang ada di YouTube dengan link Pak Agus Sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Sumatera dan di Jawa. Marilah kita lanjutkan materi hari ini tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Ya, silakan kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah merupakan peta Kalimantan yang kemudian berisi juga dalam peta itu yaitu kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Kemudian juga ada beberapa gambar peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan. Ada yang di Pontianak, ada juga yang di Banjarmasin atau Kesultanan Banjar. Apakah kamu sudah mengetahui nama-nama kerajaan Islam yang ada di atau tumbuh di Kalimantan? Di antara kerajaan Islam itu ya ada kerajaan atau Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kota Waringin, Pagatan, Sambas, Kutai Kartanegara. Mungkin kalian pernah mendengar kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang sebelumnya itu adalah kerajaan Kutai Hindu. Sedangkan Kesultanan Kutai Kartanegara ini adalah kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Kemudian ada juga Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Pontianak, Tidung, dan juga ada Kesultanan Bulungan. Ya. Yang pertama kita akan membahas Kesultanan Pontianak atau Kerajaan Pontianak. Gambar ini adalah gambar Istana Kadariah, yaitu keraton ya, letak pusat kerajaan dari Kerajaan Pontianak. Di mana letaknya? Kerajaan Pontianak ini terletak di daerah Kalimantan Barat, ya antara lain di daerah Tanjung Pura dan juga di Lawe. Nah, pernah diberitakan oleh Tom Pires. Siapa dia? Ya, Tom Pires ini adalah seorang petualang, ya dia seorang asisten atau bawahan dari Alfonso de Albuquerque ya, yaitu seorang penjelajah yang berasal dari Portugis. Nah, dia mencatat ya perjalanannya ke dunia timur. Ya, dalam bukunya yang fenomenal yang berjudul Summa Oriental. Nah, dia menceritakan di Tanjung Pura dan Lawe ini sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan, baik dengan Malaka dan juga Jawa. Bahkan kedua daerah yang diperintah oleh Pate atau mungkin Adipati ya, kesemuanya itu tunduk kepada kerajaan di Jawa yang diperintah oleh Pati Unus. Ya, kalian tahu Pati Unus ini adalah raja ya. Jadi setelah Raden Patah, kemudian ada Pati Unus. Pati Unus ini yang terkenal dengan julukan Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang menyeberang ke utara ya, menundukkan kerajaan-kerajaan di wilayah di luar Jawa. Pati Unus ini nanti kemudian meninggal dan digantikan oleh Sultan Trenggono ya, di mana pada masa Sultan Trenggono itu kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Kemudian tidak hanya di Tanjung Pura di Lawe ini ya, di Kota Waringin yang kini juga sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat, pada masa kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram, yaitu kerajaan atau keraton Mataram Islam. Kalian masih ingat video yang sebelumnya? Kalau misalnya tidak ingat, silakan kalian saksikan video bagaimana sejarah kerajaan Islam di Jawa, ya.
ya, di mana Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Sutawijaya atau yang dikenal dengan gelar Panembahan Senopati. Ini sekurang-kurangnya sejak abad ke-16. Nah, ini berikut adalah Istana Kadriah, ya, istana dari Kerajaan atau Kesultanan Pontianak. Nah, bagaimana awal mula berdirinya, ya, Kerajaan Pontianak ini, ya? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat Pontianak, ya. Salah satunya, ya, nanti kita akan ceritakan ada dua, ya. Yang pertama, sekitar abad ke-18 atau 1720, ada rombongan pendakwah dari Tarim atau Hadramaut. Ya, Tarim ini adalah sebuah daerah yang ada di negara Yaman saat ini, ya. Di mana di Tarim ini banyak sekali ulama, ya, dan jaringan keilmuan yang kuat di sana. Di sana ada 360 masjid yang berdiri sesuai dengan jumlah hari dalam hitungan Islam. Yang diantaranya ini datang pendakwah ini datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan juga ilmu hadis. Nah, di antara mereka itu ada Syarif Idrus bersama anak buahnya yang pergi ke Mempawah, ya, atau Mempawah, ya, yaitu di daerah Kalimantan Barat. Tetapi kemudian menelusuri sungai ke arah laut, memasuki Kapuas kecil sampai ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Syarif Idrus ini kemudian diangkat menjadi pimpinan utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Aidrus yang dikenal sebagai Raja Kubu. Nah, ini memerintah pada tahun 1199 sampai 1209 Hijriah atau dalam Masehi 1779 sampai 1789. Ya. Itu cerita yang pertama yang berkembang di masyarakat. Nah, cerita lainnya, ya, cerita berikutnya yaitu ada pendakwah dari Tarim atau Hadramaut yang mengajarkan Islam dan datang ke Kalimantan bagian barat. Terutama daerahnya namanya daerah Sukadana. Nah, beliau yaitu yang mengajarkan Islam itu bernama Habib Husin Al-Ghadri. Ada yang bilang Al-Ghadri atau juga Al-Qadri, ya. Nah, Al-Qadri ini kemudian, ya, Habib Husin ini, Al-Ghadri ini, kemudian dia membuka hutan atau dalam bahasa membuka hutan atau babat alas, ya, atau bahasa Jawanya itu, ya, membuka hutan, kemudian dia berhadapan dengan penunggu-penunggu sana, ya, karena berdasarkan kesaktiannya menurut ceritanya ini, ya, sehingga dia bisa membuka hutan dengan menaklukkan penunggu-penunggu dari hutan tersebut. Nah, ini yang mendapatkan dia banyak simpati dari raja, ada Sultan Matan dan juga rakyat. Kemudian Habib Husin Al-Ghadri atau Al-Qadri ini pindah dari Matan ke Mempawah untuk meneruskan syiar Islam. Nah, setelah wafat, ia diganti oleh salah seorang putranya yang bernama Pangeran Said Abdurrahman Nurul Alam. Ia pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak. Dan di tempat itulah ia mendirikan keraton dan masjid agung sebagai pusat kerajaannya. Ya, ini adalah salah satu peninggalannya yang masih ada sampai sekarang, yaitu Masjid Jami Sambas, ya. Ya, ini kalian perhatikan, ini berada di tepi sungai. Memang Kalimantan ini mempunyai banyak sekali sungai-sungai besar, ya. Jadi pada intinya kita bisa juga menyimpulkan bahwa munculnya Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Pontianak ini karena adanya pengaruh dakwah penyebaran agama Islam di Kalimantan. Berikutnya, Sultan yang pernah memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Pontianak, ya, dari Syarif Abdurrahman Al-Qadri sampai kemudian ada Syarif Hamid Al-Qadri. Nah,
Nah, mungkin kalian pernah dengar yang tokoh nasional atau tokoh pahlawan yang namanya Sultan Hamid II. Nah, Sultan Hamid II itu berasal dari Kesultanan Pontianak, ya, Sultan Hamid atau Syarif Hamid. Nah, beliau itu merupakan perancang, ya, penggagas, yaitu lambang negara Indonesia yang bernama Garuda Pancasila. Nah, beliau ini berasal dari Kesultanan Pontianak. Sultan Hamid II ini merupakan keturunan ke-6 ya dari Kesultanan Pontianak. Ya, lanjut kita lanjutkan yaitu Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Disebut juga Kesultanan Banjar karena semula beribu kota di Banjarmasin. Kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya, atau disebut sekarang adalah Kabupaten Banjar. Nah, Kerajaan Banjar ini merupakan penerus dari Kerajaan Negeri atau Negara Daha, yaitu Kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Negara. Sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, yaitu Hulu Sungai Selatan. Kerajaan Negara Daha merupakan kelanjutan dari Negara Dipa. Ini juga kerajaan Hindu yang berkedudukan di kota Amuntai, Hulu Sungai Utara. Sebelum kerajaan Negara Dipa sudah berdiri sebelumnya kerajaan Tanjung Puri yang berada di kota Tanjung, Tabalong yang didirikan oleh suku Melayu dan kerajaan Nan Sarunai yang didirikan suku Dayak Maanyan, ya, Maanyan di lembah Sungai Tabalong. Ya, jadi kerajaan Banjar sebelumnya ya ada negara-negara ya kerajaan-kerajaan yang sudah berdiri. Ada negara Dipa, kemudian ada negara Daha ya. Nah, ini Kesultanan Banjar atau Banjarmasin. Nah, ini kita lihat ini adalah gambar peta kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Ya. Ini di wilayah Kalimantan Selatan. Ya. Sini ada Kota Waringin, ada Sampit. Kemudian ini peninggalan ya. Ini adalah masjid yang didirikan pertama dan tertua. Ini adalah masjid peninggalan dari Sultan pertama yang bernama Sultan Suryansah Banjar. Ya, ini berada di tepi sungai. Silsilah Kerajaan Banjar. Ya, ada 19 orang raja dari Sultan Surya, Sultan Rahmatullah ya. Berikutnya terus sampai yang terakhir yaitu ada Sultan Hidayatullah. Ada 19 ya. Nah, ini nomor 10 ya. 10 kemudian ini nah ini 11 sebenarnya. Jadi ada 19. Ini sultan terakhir Kerajaan Banjar. Akhir Kerajaan Banjar setelah wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, pergantian sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda, sehingga terjadi pertentangan antara keluarga Laja, terlebih setelah dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Belanda. Muncul perlawanan-perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan terus-menerus ya dari tahun 1859 sampai 1863. Antara lain yang terkenal yaitu dari Pangeran Antasari, Pangeran Demang Lemang, Haji Nasrun dan lainnya. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu sebenarnya terus dilakukan sampai tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi ini ya yang terkenal itu adalah Pangeran Antasari yang kalian bisa lihat di mata uang ya. Ya dulu 10.000 ini adalah gambar Pangeran Antasari. Demikian anak-anak ya akhir dari Kerajaan Banjar. Bapak minta kalian mengerjakan tugas individunya yaitu bagaimana yang pertama proses Islamisasi di Kalimantan, kemudian bagaimana perkembangan beberapa kerajaan Islam di Kalimantan. Bagaimana kondisi perekonomian kerajaan-kerajaan di Kalimantan saat itu. Ya, terima kasih kalian sudah menyaksikan tayangan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi di video berikut.